Logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal pikiran, kata, atau ungkapan lewat bahasa. Logika masa Yunani kuno. Logika dimulai sejak Thales pada tahun 624 sebelum Masehi sampai dengan 548 sebelum Masehi. Thales merupakan filosofi Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng tahayul dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itulah Thales mengenakan logika induktif. Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi mengenalkan logika sebagai ilmu yang disebut dengan logika saintika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arche, alam semesta, dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah arche, alam semesta, yang menurut Aristoteles disimpulkan dari air adalah jiwa tumbuhan-tumbuhan, air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia, air jugalah uap, air jugalah es. Jadi, air adalah jiwa dari segala sesuatu. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Logika abad pertengahan. Abad pertengahan mencatat berbagai pemikiran yang sangat penting bagi perkembangan logika. Karya Boethius yang orisinil di bidang silogisme hipotesis berpengaruh bagi perkembangan teori konsekuensi yang merupakan satu hasil terpenting bagi perkembangan logika abad pertengahan. Logika abad modern. Berikut beberapa tokoh logika abad modern. Thomas Aquinas pada tahun 1224 sampai dengan 1274. Memperkenalkan sistematisasi logika. Raimundus pada tahun 1232 sampai dengan 1315 menemukan metode logika baru yang dinamakan ars magna yang merupakan semacam aljabar pengertian. Gottfried Wilhelm pada tahun 1604
sampai dengan 1716, menyusun logika aljabar berdasarkan ars magna. Logika ini bertujuan untuk menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. George Boole pada tahun 1815 sampai dengan 1864 memperkenalkan logika matematika, mendeskripsikan logika matematika dengan simbol variabel. Gottlob Frege pada tahun 1848 sampai dengan 1925 menyimbolkan logika klasik, bukan, jika maka, semua. Robert Carnap pada tahun 1891 sampai dengan 1970 memperkenalkan prinsip pokok positivisme atau yang sering disebut dengan prinsip verifikasi. Kurt Gödel pada tahun 1906 sampai dengan 1978 meneruskan logika simbol. Modus ponens. Jika diketahui P, maka Q dan P, maka bisa ditarik kesimpulan Q. Contoh, jika saya makan di kelas, maka saya minum di kelas. Saya makan di kelas. Apakah saya minum di kelas? Kita misalkan, saya makan di kelas sebagai P. Saya minum di kelas sebagai Q. Jika saya makan di kelas, maka saya minum di kelas. Menggunakan modus ponens, maka kita dapat menarik kesimpulan Q, yang artinya saya minum di kelas. Modus tollens, jika diketahui P, maka Q dan negasi Q, maka bisa ditarik kesimpulan negasi P. Contoh, jika saya makan di kelas, maka saya minum di kelas.
Saya tidak minum di kelas. Apakah saya makan di kelas? Kita misalkan, saya makan di kelas sebagai P. Saya minum di kelas sebagai Q. Jika saya makan di kelas, maka saya minum di kelas. Saya tidak minum di kelas. Menggunakan modus tollens, maka kita dapat menarik kesimpulan negasi P, yang artinya saya tidak makan di kelas. Tahukah kamu asal mula modus ponens dan tollens? Modus ponens dan tollens berhubungan erat dengan argumen dan simbol klasik logika yang diperkenalkan oleh Gottlob Frege pada tahun 1848 sampai dengan 1925. Jika A, maka B. Lalu, seiring berkembangnya waktu, Chrysippus, Diodorus Cronus, dan Philo of Megara mengembangkan logika klasik menjadi modus ponens dan tollens. Silogisme, jika P maka Q, dan jika Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Jika saya rajin belajar sebagai P, jika saya pintar sebagai Q, saya akan juara kelas sebagai R. Jika saya rajin belajar, maka saya akan pintar. Jika saya pintar, maka saya akan juara kelas. Menggunakan silogisme, maka dapat ditarik kesimpulan, saya pintar, maka saya akan juara kelas. Sejarah perkembangan silogisme. Dalam buku Aristoteles yang berjudul Prior Analytic dijelaskan bahwa penalaran yang bergerak dari universal ke partikular yang disebut dengan silogisme. Silogisme dari masa ke masa. Logika masa Yunani kuno. Logika Aristoteles. Silogisme. Semua manusia akan mati, atau yang disebut premis mayor. Socrates adalah manusia, atau yang disebut premis minor. Jadi, Socrates akan mati, atau yang disebut dengan konklusi. Logika masa abad pertengahan. Logika Boethius. Silogisme kategori Boethius pada dasarnya sama seperti silogisme Aristoteles yang terdiri dari premis dan kesimpulan.
Logika modern. Logika Giersborg menyimbolkan silogisme sebagai persamaan garis aljabar. Semua manusia mortal. Greek adalah manusia, maka dapat disimpulkan Greek mortal. Kesimpulan, logika sudah ada sejak zaman masa Yunani kuno, lalu dikembangkan hingga zaman modern. Logika matematika yang dipakai sekarang sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, namun telah ada sejak zaman dahulu dan hanya dikembangkan. Logika membantu setiap orang untuk berpikir rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Logika sebagai ilmu merupakan alat dalam mempelajari ilmu apapun. Logika sebagai ilmu dasar untuk mengembangkan ilmu komputer.